Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama lana ni'matal iman wal islam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita masih bisa melaksanakan rangkaian ibadah. Semoga semua ibadah-ibadah yang kita lakukan kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan keberkahan kepada kita. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semuanya istiqomah mengikuti ajaran dan sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sekarang ini kita sudah berada tanggal 23 Zulqa'dah. Berarti satu minggu lagi kita memasuki tanggal 1 Zulhijjah ataupun bulan Zulhijjah. Maka kajian fikih kita malam hari ini judulnya adalah Maza taf'alu fi asyri Dzulhijjah. Apa yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi di 10 awal bulan Dzulhijjah ternyata Bapak Ibu, jika kita melakukan amalan-amalan soleh di sana, maka Allah Subhanahu wa taala sangat mencintainya dan besar manfaatnya. Lantas ketika itu sahabat bertanya, walal jihad, apakah bisa dibandingkan dengan jihad? Kata Nabi, la, tidak. Hatta, terkecuali orang yang berangkat ke medan jihad tadi ini dengan harta dan jiwanya lantas gugur dalam berperang. Berarti Bapak Ibu, amal-amal soleh yang kita lakukan di 10 awal Dzulhijjah maka disetarakan Rasulullah pahalanya, kebaikannya, fadilahnya seperti berangkat ke medan perang dengan harta dan jiwa kemudian gugur syahid di medan perang. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jemaah rahimahullah, kalau tak salah nanti tanggal 1 Dzulhijjah itu hari Senin tanggal 19, kalau tak salah perkiraan begitu Bapak Ibu. Jadi nanti sejak itu maka amal-amal soleh kita ditingkatkan. Karena bulan Dzulhijjah itu termasuk bulan haram, bulan yang salah satu bulan di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita melakukan amalan-amalan soleh, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Begitu juga sebaliknya, jika ada orang melakukan dosa, maka dosa juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan yang pertama Bapak Ibu, kasratul zikri, perbanyak zikir kepada Allah. Sebut nama-nama Allah. Zikir itu termasuk juga baca Al-Quran. Ini taklim, kajian-kajian agama, ini zikir juga ya Bapak Ibu. Mengingat baca Quran. Kita tingkatkan. Kemarin di Ramadan Bapak Ibu kita semangat baca Quran. Ya mohon maaf, ada orang kadang-kadang Syawal masuk,
lagi turun baca Quran, masuk lagi Zulqa'dah, lebih turun lagi semangatnya baca Quran. Nah, ini mau masuk Dzulhijjah, tingkatkan. Kata Rasulullah, Bapak Ibu, siapa yang membaca Quran pagi dan malam, siang dan malam 50 ayat, maka Allah akan lepaskan daya dari orang-orang lalai. Jadi kalau ada 50 ayat kita baca Bapak Ibu, berarti kita sudah terhindar dari orang lalai. Kemudian barang siapa membaca Al-Quran Bapak Ibu 100 ayat siang dan malam, maka dia adalah termasuk orang-orang yang taat kepada Allah. Dan siapa membaca Quran siang dan malam 200 ayat, maka nanti di akhirat Al-Quran tidak lagi berhujah dengan dirinya. Dan kok berhujah-hujah itu apa? Adu argumen. Nah, nanti Bapak Ibu, Al-Quran itu berargumen. Kau bilang kitabmu, pedomanmu Al-Quran, tapi ketika di dunia kau jarang baca. Kau bilang apa begitu? Jangankan lagi membaca, kau berusaha untuk supaya pandai baca aku pun kau tak mau. Kenapa kita? Makanya memang kalau ada yang juga bisa baca Quran, ada belajar. Jangan malu Bapak Ibu. Kenapa? Kalau dia ngerti Al-Quran, berhujjah, berargumen, di akhirat kita dihukum. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi zikir, perbanyak zikir. Termasuklah tahlil, la ilaha illallah, kalimat tauhid itu Bapak Ibu kita tingkatkan zikir. Kemudian bertasbih, bertahmid, kita perbanyak itu Bapak Ibu. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, amalan soleh berikutnya adalah takbir. Menggemakan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Sejak kapan itu Bapak Ibu? Sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Maka takbir itu ada dua. Ada takbir mutlak dan ada takbir muqayyad. Ibnu Umar ketika dia berangkat ke pasar, dia di pasar takbir dia. Nah orang-orang dengar dan orang-orang juga takbir masing-masing. Artinya Bapak Ibu, takbir mutlak itu dia tidak tergantung tempat dan waktu. Kapan saja boleh. Kita naik sepeda motor, takbir. Sejak kapan satu itu? Boleh, disuruh nggak apa-apa. Nanti ibu-ibu masak, goreng ikan, goreng apel, takbir. Allahu Akbar, Allah. Ya Allah, takbir nggak apa-apa. Sejak tanggal 1 itu namanya takbir mutlak, boleh. Cuman Bapak Ibu tradisi ini bukan sunnah. Cuman banyak orang sudah melupakan. Dan itu padahal disuruh. Ya tidak mesti di masjid, tidak mesti. Yang kedua tadi takbir muqayyad. Nah takbir muqayyad ini Bapak Ibu, kita bertakbiran dia terkait dengan waktu dan tempat. Kapan itu? Selesai sholat pagi. Di mana misalnya? Di masjid. Ada. Habis sholat subuh kita bertakbir. Sampai nanti habis sholat isya kita bertakbir. Sampai kapan? Sejak malam 10. Kan itu biasanya malam 10 itu Adha. Kemudian nanti kapan berakhir? Sampai hari tasyrik ba'da sholat asar.
panjang Bapak Ibu. Jadi takbiran Idul Adha itu lebih panjang rotasinya, waktunya ketimbang Idul Fitri. Maka dikatakan Idul Adha itu Idul Akbar, hari raya besar. Cuman kebiasaan kita kebanyakan yang kecil dibesar-besarkan, yang besar dikecilkan. Begitu. Coba kalau mau Idul Fitri, seminggu lagi mau Idul Fitri, itu stok kue udah banyak. Tapi coba kalau sekarang, ada nggak stok kue spesial untuk Idul Adha? Ada Ustaz, saya kemarin, tapi stok nggak ada. Jadi itu Bapak Ibu, lain kalau di Aceh belum besar, bahkan kalau di Aceh kecil besar ya, setahu saya. Itu kalau hari liburnya Idul Adha itu lebih panjang itu. Nah, kalau itu memang meriah pada Aceh besar ya, setahu saya begitu. Jadi itu Bapak Ibu jemaah rahimahullah. Jadi nanti boleh kita praktekkan itu ya. Dari tanggal 1 itu boleh namanya takbir mutlak, silakan Bapak Ibu. Beda kalau takbir mutlak tadi ada waktu dan tempat. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu jemaah rahimahumullah, as-sawmu yusannu sawmu awwal tis'ati ayyamin min Dzulhijjah. Disunahkan puasa 9 hari di awal bulan Dzulhijjah. Boleh itu kalau mau puasa. Berarti itu gara Senin. Nah, 10 awal boleh. 9 Bapak Ibu aja awal boleh kita puasa. Kalau mau yang puasa boleh. Nah kemudian yang keempat Bapak Ibu, yustahabu liman arada ayyubhiya alla ya'khudha syai'an min syari'i aw azfarihi. Disunahkan bagi siapa yang hendak berkurban. Ini suruh berkurban di Bapak Ibu. Ini yang hendak berkurban agar tidak mencukur rambut atau memotong rambut dan kuku. Sunnah itu Bapak Ibu. Jadi sunnah berkurban dalam satu rumah tangga, ya tentunya kepala keluarganya. Nah, itu disunahkan, tidak semua. Terkecuali istri sendiri berkurban sendiri, atau ada anak dia berkurban sendiri. Padahal dia satu keluarga. Kalau itu beda. Tapi kalau hanya satu saja Bapak Ibu, ya, maka di satu rumah itu hanya kepala keluarga saja yang dikenakan. Itu Bapak Ibu jemaah rahimahullah. Jadi makanya ya rambut-rambut yang panjang, buku yang panjang. Jadi kalau mau ambil sunnah Bapak Ibu, ini bagi yang berkurban hari Minggu terakhir. Tapi jangan masuk maghrib. Kalau sudah masuk maghrib, itu tanggal penanggalan komarnya sudah berubah. Tadi sebelum azan 22, begitu azan 23. Nah, kalau dia masih pergantian tanggalnya jam 12 malam. Begitu. Tapi kalau komarnya maghrib. Makanya sekarang ini kita sudah masuk tanggal 23 Dzulqa'dah. Bapak Ibu jemaah rahimahullah. Kemudian sunnah yang kelima, siyam yaumi Arafah. Puasa di hari Arafah. Puasa di hari Arafah. Jadi kan 9 hari tadi kita disunahkan. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita nggak bisa sekaligus, bisa kita lakukan Bapak Ibu tanggal 8-nya juga boleh, namanya tarwiyah. 8 Dzulhijjah namanya puasa tarwiyah. Nah, kalau itu pun tak bisa, tapi ada satu Bapak Ibu, ini jangan kita tinggalkan, yaitu puasa di hari Arafah.
orang-orang yang saudara kita sedang berhaji, mereka wukuf di sana. Mereka sedang wukuf, dia tidak disunahkan puasa. Tapi kita yang berada di tanah air disunahkan kita Bapak Ibu puasa. Nah, kata Rasulullah SAW, apa keutamaan puasanya? Ayu kaffir as-sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Dihapuskan Allah dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu rugi jika tak kita ambil kesempatan itu. Di hari Arafah, Bapak Ibu. Kalau di kalender hari raya Idul Adha tanggal 29 hari Kamis. Tapi sudah diumumkan hari rayanya tanggal 28 hari Rabu. Nah, kalau seandainya hari Kamis hari raya kita, berarti Arafahnya hari Rabu. Yang hari rayanya Rabu, maka Arafahnya hari Selasa. Nah, ini ada kekhawatiran seperti tahun lalu ini ada perbedaan. Ya kan? Tahun lalu begitu, saya minta sudah ada jadwal itu ada, kemudian karena perbedaan ada satu masjid Ustaz misi Ustaz ini, saya bilang enggak, saya sudah ada, saya sudah misi. Tapi mereka minta sebelumnya, nggak ada misi tempat lain, saya tolak. Nah, Bapak Ibu jemaah Allah, tadi besar keutamaan puasa Ramadan. Selalu dosa diampuni, setahun akan datang diampuni. Nah, kalau begitu Ustaz mau dosa kalau Ustaz nanti kalau puasa kan hilang tuh dosa kita. Bisa kita jaga hidup kita sampai Arafah. Jangan-jangan belum sampai Arafah kita sudah covid. Tak tahu lagi kita gimana. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, itulah keutamaannya puasa Arafah. Kemudian yang keenam, ad-du'a'u yaum Arafah. Bapak Ibu, perbanyak doa di hari Arafah. Nah, jadi nanti di hari Arafah itu Bapak Ibu, ya kita banyak doa. Ya, kemudian nanti boleh nanti kita juga banyak mendzikirkan di sana, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Boleh seperti itu. Jadi banyak doa minta. Karena nanti di salah satu ya kan tempatnya itu doa mustajab adalah di hari Arafah. Maka kita di sini Bapak Ibu nanti berbaca di hari di samping kita puasa, ya kan? Bukankah orang yang puasa itu doa-doanya mustajab? Kita minta sama Allah. Kita minta sama Allah. Ini mah apa doa kita? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kebaikan di dunia dan kita minta kebaikan di akhirat dan kita dilepaskan Allah dari azab. Nah, itu bila kita Bapak Ibu. Jadi perbaiki doa. Bapak Ibu jemaah rahimahullah. Kemudian yang ketujuh, lubsus siyabil hasanati yaumal 'aid bahwa minal umuril mustahabbah. Disunahkan memakai pakaian yang paling bagus karena itu adalah perkara disukai. Bapak Ibu, ketika nanti di hari ini itu kita sholat Idul Adha berangkat, mana pakaian kita yang dipakai sholat selama yang paling bagus, itu kita pakai. Enggak disuruh Bapak Ibu mesti baru-baru, bukan mesti baru-baru. Mana yang paling bagus pakai? Tujuh
zinatakum inda kulli masjid. Berhiaslah kamu setiap masuk ke masjid. Artinya ketika sedang mau beribadah. Jadi ini syiar juga Bapak Ibu. Berangkat kita sholat rame-rame, Masya Allah. Nampak Bapak Ibu pakai pakaian yang paling bagus. Di antara yang ada pakaian kita. Pakaian yang wangi Bapak Ibu, Masya Allah, syiarnya luar biasa. Itu sunnah. Disuruh Bapak Ibu jemaah itu. Dulu kan Nabi Ismail itu hendak mau dibawa ayahnya untuk disembelih. Kan Nabi Ismail itu waktu anak-anak itu kan dimandi emak, ya kan? Kalau ibarat sekarang di pakaiannya dirapiin, kemudian disisir rambutnya. Ya kalau sekarang kasih makeup dan sebagainya, berangkat. Itu syiar Bapak Ibu, maka kita mau begitu. Jadi mohon maaf, kita mau sholat masjid, ya, kalau pergi nanti arisan, jalan-jalan, pakaiannya necis. Tapi kalau mau ibadah ke masjid, ya, asal-asal dipakai. Ada lagi baju-baju kaos dipakai, baca di belakang campur pula. Kemana orang itu? Ketika rukuk, Allahu Akbar, terbaca dari belakang. Maka ini juga Bapak Ibu, satu warna ini udah pas nih, sejadah kita hafal ini. Gak ada warna-warni. Makanya ada sebagian masjid-masjid itu masih banyak saya lihat karena diletakkan kain putih tempat sujud itu, kain putih, supaya mata ini tidak taswirnya, suaranya juga kemana-mana gitu. Ya kan? Karena ada juga sejadah itu ada nanti gambar pedang, ada nanti gambar kurma, pohon kurma. Awal lagi puasa, Allahu Akbar, gambar pohon kurma. Enak nanti nampak kurma. Ada usul soalnya. Ada itu Bapak Ibu jemaah Allah. Di hari itu nanti yang kita siarkan lah. Nah kemudian apa lagi Bapak Ibu? Amalan soleh di sana sunnahnya dianjurkan melakukan sholat Idul Adha dan mendengarkan khutbah. Bapak Ibu, perut karena Idul Adha itu kalau mau sholat Idul Fitri kita disunahkan makan minum sebelum berangkat. Tapi kalau Idul Adha kita disunahkan imsak. Disunahkan kita imsak, tahan dulu makan minum selepas sampai selesai sholat Id. Perut lapar, haus, Bapak Ibu, ngisap perut, tapi kita sabar. Habis sholat dengarkan khutbah. Nah, itu kan ujian itu. Masa Allah itu. Maka itu bisa begitu kita bertahan, Bapak Ibu, nanti kita ketika itu menunjukkan diri kita itu sami'na wa ata'na. Kami dengan kami patuh. Maka yang ada ketika itu apa? Ego kita hilang. Rasa akunya tidak ada. Kita tawadhu, khusyuk, sedekah. Karena kalau Idul Adha itu Bapak Ibu dengarkan khutbah itu beda dengan khutbah Jumat. Kalau dengarkan khutbah Idul Adha jangan orang tidur. Tapi kalau Jumat banyak tidur kan? Tapi syukur juga lagi itu dia bisa tidur. Aku cuma yang paham. Sampai selesai sholat tak bangun. Kenapa? Itu kan. Itu Bapak Ibu jemaah Allah ya. Jadi nanti itu amalan
amalan soleh. Kemudian terakhir Bapak Ibu, ya, Jib'ul adhiyah, penyembelihan hewan kurban. Kata Rasulullah, tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah di hari 10 ini, 10 Dzulhijjah ini, terkecuali mengalirkan darah hewan kurban. Itu Bapak Ibu. Nah, itu nilai amalan luar biasa. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hewan-hewan kurban yang pernah kita kurbankan, innaha la ta'tiya yaumal qiyamati bi quruniha wa sa'aliha wa ajlabiha. Nanti dia akan datang di hari kiamat menghadap Allah menjadi saksi, lengkap dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Dia menghadap Allah untuk ngapain? Saksi. Hewan-hewan itu bersaksi di hadapan Allah bahwa hewan-hewan itu bukti amal soleh sohibul kurban. Masya Allah, luar biasa. Kalau kita lihat hadis ini, tak ada alasan Bapak Ibu kalau kita mau kurban. Bahkan di hadis lain Rasul katakan, setiap helai bulu hewan kurban dicatat oleh Allah satu kebaikan. Satu helai bulunya, satu hasanah, satu kebaikan. Kambing biri-biri itu berapa pula bulu boleh. Maka jangan dipangkas bulunya. Ada sapi berapa bulu. Tapi tak kalah bulan itu bisa kurban. Tak dihitung kita itu Bapak Ibu. Dari situ saja pun sudah berapa manfaatnya orang kurban. Belum lagi nanti Bapak Ibu jamaah rahimahullah, apalagi manfaat yang lain. Kata Allah dalam Quran, wa fadainahu min zibhin. Orang yang berkurban itu kami ganti dengan sembelihan yang lebih besar. Ketika Nabi Allah Ibrahim hendak menyembelih anaknya, tak jadi, ditukar Allah dengan kibas yang lebih besar. Itu dari berbeda. Makanya kalau ada nanti panitia datangin kita, misalnya kan selesai kurban, ada itu panitia datangin, datang, siapa mau kurban? Kalau Nabi Ismail waktu itu masih anak-anak, begitu ayahnya Nabi Ibrahim menawarkan, tadi malam ayah bermimpi, Allah perintahkan ayah untuk membeli mazat atau apa pendapat? Kata Ismail, if'ah, ya bani if'ah, lakukan ayah. Satajiduni insyaallah, engkau akan dapati aku minas sabirin orang sabar. Makanya kalau ada orang berbatal nikah, insyaallah, langsung insyaallah. Karena Allah hendak itu semua. Yang penting insyallahnya sama sama hati, jangan insyaallah di mulut hati. Nah, itu nggak betul. Insyaallah saya kurban. Walaupun nanti pada hari-harinya mohon maaf mundur. Kenapa? Memang rezeki berapa? Tapi insyallahnya jangan ragu dan insyaallah. Jangan ada kurban tahun ini. Nah, inilah garuk kepala lagi. Garuk kepala. Nah, itu dah nggak ada insyaallah, nggak semangat. Bapak Ibu jemaah rahimahullah, yakin aku yakin Bapak Ibu, harta segitu akan diganti Allah lebih besar. Mungkin tidak bentuk uang cash, tapi banyak hal, kadang-kadang kesehatan, anak-anak kita, keluarga kita diganti oleh Allah. Itu janji Allah. 2.200.000, siapa bilang 2.200.000 itu kecil besar? Tapi kalau di sisi Allah segitu tuh nggak ada apa-apanya, kecil. 2.200.000
2.200.000 ya besar. Bapak Ibu. Ada kalau orang bayangkan, ini kan nanti ini ajaran baru pula lagi nih, kalau mau PPA lagi 2 juta main juga. Nah, kalau sempat dibelikan produk canggih ke berapa banyak itu? Nah, jadi Bapak Ibu jemaah rahimahullah, inilah amalan-amalan soleh antara lain jika kita lakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, maka nilainya cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita lewatkan Bapak Ibu. Tadinya kita gemar bersedekah, tapi begitu masuk bulan Dzulhijjah ditingkatkan lagi. Tadinya Bapak Ibu kita melakukan amalan soleh, misalnya tadi silaturahim. Begitu masuk Dzulhijjah tingkatkan lagi. Tadinya Bapak Ibu baca Quran kita 1 hari sekian lembar. Masuk Dzulhijjah tingkatkan lagi. Tadinya tahajud mungkin barangkali seminggu bisa cuma 2 kali, 1 kali. Misalnya begitu masuk Dzulhijjah start awal Bapak Ibu. Start awal kita tingkatkan. Karena nanti akhir Dzulhijjah masuk bulan Muharram, tahun baru. Kan gitu, Dzulhijjah ini kan kurang 12 ini. Start. Jadi di sini kita latih lagi, balikan lagi Bapak Ibu. Cas balik. Kemarin di Ramadan udah kita cas, sekarang cas lagi. Supaya nanti masuk Muharram, nah kita semangat terus dan seterusnya. Nah ini kita tekankan Bapak Ibu. Jadi semua kita gantungkan cita-cita kita Bapak Ibu setinggi-tingginya. Kira-kira ibu, cita-cita ibu paling tinggi apa kira-kira? Bapak, cita-cita kita paling tinggi apa? Surga. Apa cita kita paling tinggi? Surga Allah. Cita kita paling tinggi. Apa cita kita paling tinggi? Surga Allah. Jadi kalau semua kita punya cita-cita sama, surga Allah itulah cita-cita kita yang paling tinggi. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau begitu, semua sarana yang ada kita miliki hari ini, semua kita peruntukkan untuk menuju surga Allah. Jangan salah. Kita mau mandi-mandi, saya yakin kita ke pantai mandi-mandi pasti kita bawa basahan yang agak tipis. Gak mungkin udah cara kita pakai. Kan gitu, itu persiapan kita. Kita mau berangkat ke tempat dingin, dan kita bersiap jaket. Semua begitu. Kita mau berangkat haji umrah, pasti kita siapkan bekal. Cita-cita kita semua mau masuk surga. Kalau begitu siapkan bekal. Apa bekalnya? Sarana yang ada, gunakan untuk masuk surga. Ada duit, gunakan untuk masuk surga. Ada pangkat, gunakan pangkat untuk masuk surga. Punya jabatan, gunakan jabatan untuk masuk surga. Jangan kebalikannya. Dia ustaz, gunakan keustazni untuk masuk surga. Ya mohon maaf juga, bukan ustaz malah kadang-kadang membuat orang itu macam-macam. Jadi ini Bapak Ibu jemaah rahimahullah. Jadi tadi waktu saya di Simalingkar, Bapak itu ngomong, Ustaz bingung aja Ustaz. Tengok, kalau buku itu nanti Ustaz ini mendengarkan ceramah, kok aneh, beda-beda semua. Ustaz bingung jamaah betul dia sholat. Bingung, karena nanti pasnya banyak perbedaan. Macam-macam. Jadi itu makanya Bapak Ibu, alhamdulillah masjid kita di Istiqomah, masya Allah luar biasa. Tetap sesuai dengan nama Istiqomah, tetap terus bertahan. Ada ta'lim di kajian agama luar biasa. Bahkan tadi ada lagi program baru ya, kopi ya, kopi lagi ya. Minggu berapa tadi itu ya, alhamdulillah. Insyaallah tidak ada waktu, insyaallah juga bisa nanti ikut bergabung. Demikian Bapak Ibu jemaah rahimahullah yang dapat disampaikan.
Dan maaf atas khilaf dan salah, kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.